Shalom, Halo. selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali berkumpul dalam persekutuan ibadah Minggu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini, jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1-2. Pada ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu.
Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus, memulihkan hatiku. Ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemik COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19, lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19.
Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu Israel. Engkaulah yang memerintah kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut, dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menerima murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Walau merah dosamu, sucikan darahku. Walau merah dosamu, sucikan darahku. Merah bagaikan termijit dan putih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, sucikan darahku, sucikan darahku. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan 3. Tetap bergema, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya
Firman Tuhan menjadi epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1. Apapun milikku,
warta jemaat. Warta jemaat terkait warta umum dapat kita baca pada lembaran tata ibadah kita. Warta keuangan juga dapat kita baca pada lembar tata ibadah kita. Imbauan. 1. Dihimbau bagi seluruh jemaat dan para halado untuk tetap melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga atau partangyangan di rumah masing-masing dengan menggunakan panduan tata ibadah yang telah dipersiapkan oleh gereja kita. Untuk itu, kepada seluruh jemaat gereja HKBP Palu agar tetap mengikuti protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah sembari menunggu perkembangan selanjutnya. Himbauan kedua, HKBP Palu peduli berdiakonia. Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan bakti sosial gereja kita, untuk tahap ketiga, kami menggugah hati saudara-saudara penatua dan jemaat gereja kita yang tergerak hati untuk menyalurkan bantuan melalui gereja yang akan diberikan kepada jemaat dan saudara-saudara kita atau bangsa Batak dan lainnya, dapat menyerahkan ke gereja dengan mengisi buku daftar penyerahan bantuan yang telah disediakan. Bagi saudara dan jemaat yang dengan sukacita mau memberikan donasi berupa bentuk uang, dapat menyalurkan lewat rekening HKBP Palu Peduli Berdiakonia, Bank Mandiri, nomor rekening 15100003639. Atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Kembali firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalamnya dan bersama-sama saudara-saudara kita di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan menjadi khotbah kabar sukacita bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobil. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel
dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil ternak tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini dunia, khususnya negara-negara yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan tidak terkecuali dengan negara kita Indonesia, sedang membicarakan wacana yang berkembang tentang new normal atau kenormalan yang baru. Banyak persiapan-persiapan yang telah dilakukan, yang juga sedang dilakukan, dan termasuk juga gereja kita untuk minggu-minggu ke depan kemungkinan juga akan melakukan persekutuan di dalam suasana new normal mengikuti aturan protokoler yang telah ditetapkan. Dalam setiap persiapan-persiapan ini, apa yang hendak disampaikan kepada masyarakat, baik di tingkat internasional dan nasional negara kita, terkhusus tempat tinggal di mana kita berada, adalah supaya setiap orang memahami, mempersiapkan diri, mengerti bahwa hidup
kenormalan yang baru sesungguhnya adalah hidup yang biasa kita jalani. Tetapi ada hal-hal yang baru yang harus menjadi kebiasaan bagi kita. Di antaranya hidup bersih, selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, sangat berkenaan atau berkaitan dengan wacana new normal ini, apa yang hendak kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Ketika umat Tuhan, bangsa Israel, dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka ingat, aturan yang harus mereka lakukan ketika mereka telah berada di tanah Kanaan. Dan inilah yang menjadi tatanan kehidupan yang baru bagi umat Tuhan pasca kembalinya dari tanah Mesir. Mereka harus mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan, baik di dalam kehidupan bersama umat Israel, baik di dalam kehidupan keseharian mereka, tetapi terlebih di dalam kehidupan keagamaan yang Tuhan telah tetapkan. Sebagai umat yang selama ini mengembara, selama 40 tahun umat Israel nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada tempat yang mereka tinggal sangat lama, tetapi semua harus mereka lalui. Dan akhirnya mereka harus menuju satu tempat, dan Tuhan akan menetapkan bahwa mereka akan hidup menetap, yaitu di tanah perjanjian. Mereka akan hidup mengolah tanah, melakukan aktivitas termasuk melakukan hidup sebagai petani, mengusahakan tanah yang Tuhan telah persiapkan. Sebagaimana dikatakan tanah Kanaan adalah tanah yang penuh berkat, sumber kehidupan bagi umat Tuhan. Kemudian Tuhan mau kehidupan umat itu lebih baik. Kehidupan umat Tuhan teratur dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, aturan yang disampaikan Tuhan menyangkut tahun Sabat dan tahun Yubel. Sebagaimana kita telah membaca tadi, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, Allah yang memerintah. Maka perintah ini bersifat imperatif, perintah yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa selanjutnya diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat Israel. Apa yang dikatakan tadi pada ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Maka firman Tuhan yang diperintahkan kepada Musa sesungguhnya adalah perintah langsung dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, inilah yang harus kita cermati. Maka ada beberapa hal yang perlu kita catat sebagai perintah Tuhan yang disampaikan, yang kita boleh gumuli lewat firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberi aturan hidup. Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan sendiri yang menyampaikan perintahnya melalui Musa, agar perintah itu sampai kepada umatnya.
Perintah yang disampaikan adalah aturan, tatanan yang harus diikuti oleh setiap umat Tuhan. Maka aturan yang ditetapkan Allah kepada umat Israel pada kesempatan ini kita membacanya untuk mengistirahatkan tanah pada hari yang ketujuh, yaitu tahun Sabat. Dan kemudian tahun Yobel yang telah tadi disampaikan. Tahun Yobel 7 kali 7 tahun Sabat, 49 tahun. Maka tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Dan kedua tahun inilah yang diaturkan untuk umat Israel lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan yang telah dipercayakan untuk mengolah tanah, untuk melakukan seluruh aktivitasnya, tentunya ini juga menjadi perhatian bagi umat Tuhan. Memperlakukan tanah itu dan melakukan yang disebut tadi perhentian. Kita boleh teringat bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi, langit beserta isinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, Sabat, di mana Tuhan Allah beristirahat. Maka Tuhan juga menginginkan tanah yang Tuhan ciptakan, yang diolah, yang diberikan kepada umat Israel harus punya perhentian. Karena tanah itu juga adalah sumber kehidupan yang selalu dijaga untuk waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu ini menjadi suatu kewajiban bagi umat percaya. Jika Tuhan menyerahkan tanah itu untuk diolah, bukan berarti tanah itu menjadi milik manusia. Maka manusia tidak diperkenankan sesuka hati dengan sewenang-wenang memperlakukan alam ciptaan Tuhan sesuka hatinya. Karena Allah memberikan untuk sumber kehidupan manusia, untuk sumber kesejahteraan manusia dan ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, sebagai penghormatan umat Tuhan kepada Allah, maka umat itu harus dapat menyatakan penghormatannya kepada Allah melalui perlakuannya terhadap ciptaan Tuhan, terhadap tanah. Oleh karena itu tadi disampaikan, tanah butuh hidup dan perhentian. Ada 3 kali disebutkan kata perhentian dalam nas kita ini. Yang pertama pada ayat yang kedua, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhanmu. Pada ayat yang kedua. Kita baca kemudian pada ayat yang keempat, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh. Dan kemudian pada ayat yang kelima, tanah itu harus menjadi tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ibu bapak saudara yang terkasih jemaat Tuhan, ketika kita berbicara tentang alam, tentunya tidak dapat kita pisahkan dengan kehidupan ekonomi manusia, kesejahteraan, bahkan kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi ini. Kita tahu ekonomi dari kata oikos dan nomos. Oikos rumah, nomos aturan. Maka kata oikonomos, oikonomoi, oikonomia yang berarti mengatur rumah tangga, menata layani kehidupan. Maka hidup ini harus ditata, hidup ini harus dirancang, harus direncanakan, termasuk alam yang kita tempati ini. Tentunya kita harus mengusahakan bagaimana kita memakai ekonomi itu
selalu berpusat kepada Tuhan. Bagaimana kita punya pertimbangan ekologi kristosentris. Bagaimana kita tetap terpusat kepada Kristus dan juga mencintai alam ciptaannya. Hidup kita terpusat kepada Kristus apapun aktivitas yang kita perbuat. Dan juga berpusat kepada manusia secara umum, namun bukan egosentris, bukan pribadi. Kita mungkin masih ingat apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, dunia ini cukup menyediakan kebutuhan setiap orang. Tetapi dunia ini tidak cukup menyediakan kebutuhan setiap kerakusan, ketamakan setiap orang. Bagi kita orang-orang Batak khususnya, sangat jelas apa yang dimaksudkan dengan tanah, tano, dan bagaimana memandangnya sebagai sumber kehidupan. Orang Batak mengatakan tanah itu adalah ulos nasoraburu, ulos yang tidak pernah tua. Apa artinya itu? Jika tanah dipelihara, dijaga, diolah dengan baik, maka akan dapat memberikan kehangatan, maka akan dapat memberikan kenyamanan, memenuhi kebutuhan kehidupan. Dan mungkin kita boleh saya ingatkan dulu dengan satu nyanyian ya, Taragadindang Dindang Do. Satu alinea di situ, ulada inang magadongmu tabbani hangoluammu. Nyanyian itu adalah pesan moral yang sangat dalam, mengingatkan kita adalah manusia yang harus bekerja, manusia yang harus mengolah tanahnya. Karena bagi kekristenan tidak ada istilah pengangguran. Tuhan saja, Bapa kata Yesus, sebab Bapakku sampai sekarang bekerja, maka aku pun bekerja. Maka kalau Allah kita bekerja, maka kita orang-orang pengikut yang percaya kepadanya juga harus bekerja. Maka bagaimana kita memahami cara kita mengolah tanah, dunia atau bumi yang diberikan Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika dikatakan tanah pun harus berhenti, harus ada sabat bagi Tuhan melalui tanah itu. Karena tanah itu sesungguhnya harus kita maknai, harus kita percayai. Amang inang bapak ibu saudara yang terkasih, tanah itu pun hidup. Dan tanah itu memberi sumber kehidupan. Kalau kita tidak percaya, mari kita lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika manusia merusak tanah, bahwa dia juga tidak diam. Ketika manusia menebang seluruh pohon di hutan, maka dia juga bergerak. Dia melakukan aksinya. Ketika manusia merusak air, maka kebutuhan hidup juga semakin terancam. Maka tanah bukan sekedar benda mati, komoditi yang hanya diolah, dihabiskan. Tetapi tanah juga harus dirawat, jangan disakiti. Bagaimana kita mencintainya? Itu adalah ciptaan Tuhan. Karena kita juga percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita punya iman percaya melalui Alkitab. Sebagaimana prinsip Alkitabiah tentang ekonomi, pengelolaan alam, bagaimana kita memanfaatkan alam dengan pengetahuan, keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh manusia. Mengolah tanah alam ini menjadi kemuliaan bagi Allah. Bagaimana kita memiliki prinsip pengelolaan yang harus diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga gereja sebagai kitalah gereja orang-orang percaya harus menjauhkan diri dari roh kapitalisme. Roh yang hanya menghabiskan, tidak peduli kehidupan. Maka orientasi harus berpusat dan bersumber kepada Allah untuk kesejahteraan umat bersama. Sebagaimana tadi saya sampaikan dari kata oikonomia, menata kehidupan, menjauhkan diri dari kecenderungan hidup konsumerisme,
konsumtif, materialisme sebagai tuntutan hidup manusia yang sangat berlebihan, terutama akhir-akhir ini. Maka perintah Allah kepada umat Israel untuk menguduskan tahun ke-7, mengistirahatkan tanah harus kita aktualisasikan, harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tidak semena-mena, karena kita bukan pemilik tanah, karena Allah sendirilah pemilik tanah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini hanya gambaran kehidupan kita sekarang. Akhir-akhir ini banyak petani yang mengeluh, petani yang tidak lagi mendapatkan hasil panen yang melimpah. Berbeda dengan khotbah kita minggu yang lalu, seorang kaya sumber tanahnya begitu melimpah, maka dia tidak lagi punya tempat untuk menyimpan hasilnya. Tapi saat ini banyak keluhan dari petani-petani di negara kita, di daerah-daerah. Karena apa? Karena mereka mengalami kemerosotan. Ketika telah dicoba melihat apa yang terjadi, ternyata tanah itu sudah lelah. Tanah itu sudah dipaksa selama ini. Kalau dulu orang menanam palawija misalnya di satu lahan, hanya tinggal tabur kompos, hasil melimpah. Tapi sekarang harus memakai yang namanya zat-zat kimia, pupuk berbagai macam jenis, sehingga tanah ini pun mengalami kehancuran. Banyak petani juga memakai pestisida untuk menghindari hama yang dapat merugikan atau merusak tanaman mereka. Akan tetapi ini akhirnya merusak, membunuh, gulma atau binatang-binatang kecil lain. Misal saja Amanginang, kalau ada kita yang tanam jagung, sekarang ini banyak jemaat, dia tidak mau capek, ribet untuk membersihkan rumput, dia tinggal semprot dengan Roundup. Ternyata kita tidak tahu itu merusak tanah, merusak tanaman, bahkan membunuh banyak binatang-binatang yang ternyata dia punya sirkulasi untuk kehidupan. Ada suatu pendeta di daerah Pematang Siantar sekarang, jemaatnya gagal panen. Karena apa? Tikus memakan seluruh padi yang mereka tanam. Akhirnya mereka berburu. Dan puji Tuhan, mudah-mudahanlah itu berhasil. Ada usaha dari HKBP lewat Departemen Diakonia telah diberikan bantuan ikan mas untuk memulai nanti masa tanam yang baru. Sementara ini mereka memelihara ikan mas. Tapi yang mau saya katakan, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kenapa tikus itu memakan padi? Ada orang yang katakan karena ular sudah habis. Jadi mata rantai hidup ini kan ada. Kenapa belalang itu begitu banyak? Karena burung juga sudah mulai habis. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, terkadang kita tidak sadari bahwa oleh perbuatan kita lah bahwa kita juga menghadapi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Yang kedua, melalui firman Tuhan apa yang diperintahkan kepada kita, bahwa mereka umat Israel harus melakukan tahun Yobel. Berarti tahun ke-50 tadi ya. Mereka diperintahkan hanya 6 tahun mengolah tanah. 6 tahun menanam, 6 tahun merawat, 6 tahun merantingi, 6 tahun mengambil hasil. Tetapi selanjutnya mereka harus mempergunakan apa yang mereka miliki. Maka mencukupkan diri dengan yang telah ditetapkan atau diberikan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kisah penciptaan yang telah mengingatkan kita bagaimana kita melakukan atau mengolah tanah dengan sesungguhnya atau dengan baik, itu juga mengingatkan kita saat ini. Sebagai pemilik tanah, Allah menetapkan aturan yang harus diperhatikan oleh manusia. Jika tadi dikatakan selama 6 tahun umat Tuhan diperbolehkan mengolah tanah dan memetik hasilnya, itulah menjadi kebutuhan hidup di tahun Sabat. Dan demikian tahun Yobel tadi, tahun Sabat. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, apa yang harus mereka makan? Mungkin ini boleh bertanya. Kita banyak bertanya, terus bagaimana hasil 6 tahun dimakan untuk tahun ke-7? Apakah itu cukup?
Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kita. Dan Tuhan mau mengajari umatnya untuk berserah dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan cukup menyediakan. Mereka harus belajar ketika berjalan dari Mesir. Bagaimana Tuhan memberi roti manna. Bagaimana Tuhan memberi kehidupan. Sekalipun dalam keadaan yang sangat genting. Mereka harus bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini, ketika dikatakan mereka harus mencukupkan dirinya dengan apa yang Tuhan berikan, maka itulah kesungguhan, kepercayaan dan kesungguhan mereka mengikut Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya ini bersumber dari Keluaran pasal 23 ayat 10 dan 11. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu, dan seterusnya. Tetapi dikatakan yang telah kau ambil, bahkan yang tinggal di tanahmu itu bukan milikmu lagi. 6 tahun untuk makan, 7 tahun. Karena tahun ke-7 hasilnya tidak dipanen. Agar apa? Agar orang miskin memperoleh makanan dan juga binatang-binatang liar. Itu perintah Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kita? Hari ini bagaimana kita menerjemahkan itu? Tentunya hal sederhana saja. Bagaimana kita memiliki hati yang mau berbagi. Tidak menikmati menghabiskan sendiri berkat Tuhan. Sebagaimana khotbah kita minggu yang lalu. Karena kekayaannya yang melimpah, dia katakan, tenanglah kau jiwaku, nikmatilah hidup ini. Dia lupa bahwa yang dia terima adalah berkat Tuhan yang juga harus dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Maka sebagai umat Tuhan amang inang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini juga menjadi amanat untuk kita agar kita melakukannya, menghindari diri dari cinta diri, menghindari diri dari mementingkan diri sendiri, bahkan menghindari diri, menjauhkan diri dari sifat ketamakan atau kerakusan. Ini harus kita lakukan. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian pada tahun Yobel, apa yang Tuhan perintahkan? Kalau itu tadi tahun Sabat, tahun Yobel, tahun ke-50. Ini adalah pesta besar, pesta syukur yang harus mereka rayakan. Apa yang harus mereka rayakan adalah Tuhan yang telah memelihara, menyelamatkan, dan memberkati kehidupan mereka. Maka kekhususan tahun Yobel, di mana tahun ini dirayakan khusus, dikatakan tadi, sangkakala ditiup sebagai wujud perayaan sukacita. Pada tahun Yobel dilakukan pembebasan, pembebasan tanah, pembebasan budak sesama, dan yang lain lagi. Pembebasan tanah ini itulah yang dimaksudkan tadi, tidak mengolah, tidak ditanami. Kalau orang Batak bilang mungkin ini dipasob buta rulang. Kalau istilah yang lain mungkin ada lagi di pertanian. Pembebasan sesama yaitu memerdekakan budak. Termasuk ibu bapak saudara yang terkasih, orang yang memiliki hutang dihapuskan hutangnya. Dibebaskan semua beban-beban hidupnya. Itulah tahun Yobel. Mengapa Tuhan memerintahkan umat Israel harus melakukan itu? Agar mereka mengingat bahwa Tuhan juga telah membebaskan mereka dari belenggu kehidupan, dari perbudakan dan seluruh yang telah mengekang kehidupan mereka. Maka sehingga ketika perintah merayakan tahun Yobel merupakan perintah Allah dalam rangka menjadi perhatian bagi kita juga untuk peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada orang asing, peduli kepada lingkungan. Ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan memberikan perintah ini sebagai antisipasi juga, supaya tidak ada tuan-tuan tanah, supaya tidak ada penguasa, agar orang-orang lemah dan miskin tidak semakin menderita, tetapi mereka beroleh kesempatan menikmati hidup.
Dan ini juga perintah bagi kita bahwa Tuhan menghendaki adanya keseimbangan dan sikap adil dalam tatanan kehidupan umatnya. Jika kita membaca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15 dikatakan seperti ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nama meop godang, dang marlobi-lobi, nama meop otik, dang kurangan. Saling mencukupkan. Istilah yang sering kita dengar amang inang, subsidi silang. Yang punya banyak, bantulah yang kurang, agar mereka juga menikmati kehidupan ini. Untuk itu saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita mewujudkan iman kita, kepedulian kita, rasa hormat kita kepada Tuhan, dengan memelihara seluruh perintah dan apa yang diamanatkan kepada kita. Untuk itu, ada hal yang harus kita ingat kembali, yang boleh saya sampaikan sebagai semacam rangkuman yang boleh kita renungkan dan lakukan, bahwa Tuhanlah pemilik bumi. Tuhanlah yang punya segala sesuatu di dalamnya. Sebagaimana dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Maka tugas kita adalah menjaga kesejahteraan tanah sebagai sumber kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Yang kedua, kita diajak juga dalam rasa syukur kita. Kalaupun ada kita yang merayakan tahun Yobel, tahun ke-50, usia tahun 50 itu disebut jubileum. Atau mungkin kelipatan berikut, 75, 100 dan seterusnya. Sering orang-orang percaya merayakan hari kelahiran 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun. Bahkan gereja-gereja juga sering melaksanakan jubileum-jubileum yang dilakukan bersama. Maka firman Tuhan ini mengajak kita, jubileum itu harus menjadi saksi bahwa kita telah melihat kebesaran Tuhan. Akan tetapi jubileum itu juga harus menjadi aksi. Harus dipraktekkan kepedulian kepada ciptaan Tuhan, seperti Tuhan telah memelihara kehidupan umatnya. Maka kita sebagai gereja, orang-orang percaya, berperan memberi kesejahteraan kepada bumi, menolong orang-orang miskin menderita dan makhluk di dalamnya. Mari kita praktekkan ini dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kita dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Keberdosaan kita telah ditanggung oleh Yesus. Hutang-hutang kita telah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Maka kita juga telah diperintahkan, dipercayakan menjadi teman sekerja Tuhan, teman sekerja Allah, mitra kerjanya membawa pembebasan di tengah-tengah dunia yang sedang menderita saat ini. Dan tentunya kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Kiranya saat-saat kita menghadapi pandemi COVID-19, disinilah kita dituntut oleh firman Tuhan agar benar-benar terlibat, membebaskan persoalan yang sedang membelenggu kehidupan kita. Apakah itu di tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, dan negara kita. Karya Yesus yang telah nyata di tengah hidup kita, mari kita nyatakan lewat kasih kepada sesama, saudara, sekitar kita, agar kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita juga dinikmati oleh dunia, alam, tumbuhan, dan segenap ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami dan menggerakkan iman kami, bahwa sesungguhnya kami hidup hanya oleh karena perkataan, aturan,
dan perintah Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memerintahkan umat-Mu Israel, agar mereka hidup dalam tatanan yang baru setelah memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, yaitu memelihara ciptaan-Mu, mengolah tanah dengan sedemikian rupa, dengan sungguh-sungguh menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, mengolahnya untuk kebaikan, kebutuhan, kesejahteraan kehidupan mereka. Demikian juga untuk kami saat ini. Engkau Allah yang berbicara kepada umat Israel pada masa itu adalah Allah yang sama yang kami percayai juga berbicara kepada kami saat ini, agar kami juga terlibat dan peduli dengan menjaga alam ciptaan-Mu, lingkungan tempat kami tinggal, tanah yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami boleh mengolahnya dengan teknologi yang kami miliki, tetapi bukan untuk merusak, memperlakukan dengan sesuka hati, tapi tetap menjaga kesinambungan hidup kami dan hidup generasi yang akan datang. Itulah bukti bahwa kami juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan jika Tuhan mengingatkan kami akan perayaan tahun Sabat dan tahun Yobil. Dan hingga saat ini juga menjadi perayaan-perayaan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk mau berbagi kepada sesama kami. Orang-orang kecil, orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, agar juga menikmati berkat-Mu lewat kami. Berkat yang kami peroleh sesungguhnya sebagian adalah juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk membuang sifat konsumtif, konsumerisme yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Tapi kami mau hidup bersosial, berbagi kepada sesama kami. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak saudara-saudara kami yang butuh pertolongan kami. Kiranya Tuhan membuka hati kami dengan lapang, agar kami juga berkenan memberikan apa yang boleh kami berikan sebagai kepedulian kami bagi mereka. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh usaha, seluruh pekerjaan kiranya berkenan bagi Tuhan. Dan kami selalu berpusat kepada Engkau dalam setiap kehidupan. Pergumulan yang sedang kami hadapi biarlah kami serahkan ke tangan pengasihan. Jemaat-Mu yang sedang mendambakan Tuhan akan kesembuhan oleh karena sakit yang sedang diderita, baik yang sedang berobat di rumah sakit atau mungkin yang dirawat di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan jalan petunjuk, apakah obat, dokter atau medis, atau bahkan keperluan biaya yang mereka perlukan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka pintu anugerah dan berkat-Mu melalui orang-orang yang peduli. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan agar kami layak menerima berkat. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyambut firman Tuhan seraya menaikkan nyanyian kita dari buku nyanyian 672. Kita mengumpulkan persembahan dalam sukacita dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Ia boleh kerja jadi
Kemudian ayat yang kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Segala puji dan hormat kita sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahan-Nya yang tak ternilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan baru kehidupan yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat pasal 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Berdayakan dirimu ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, khususnya bagi kita di HKBP Palu, kita bersuka cita atas ibadah yang boleh kita laksanakan sekalipun masih di rumah masing-masing. Kiranya persembahan syukur, nyanyian, doa, terlebih firman Tuhan yang telah kita dengarkan menguatkan kita, dan Tuhan selalu mendengarkan dan melihat kehidupan kita. Ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan. Untuk sementara gereja kita belum menetapkan kapan dimulai ibadah di dalam gereja, walaupun telah kita lakukan persiapan demi persiapan, termasuk tempat duduk di dalam gereja telah kita tandai atau batasi sebagaimana protokoler yang ada, juga untuk cuci tangan, wastafel yang telah dipersiapkan dan perangkat-perangkat lainnya, dan juga telah menyiapkan termogan untuk memeriksa suhu tubuh setiap orang yang beribadah di gereja. Dan telah kita rancang bahwa pada waktunya nanti akan kita lakukan ibadah 2 kali, dan untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan secara resmi nanti baik secara tertulis ataupun grup-grup WA. Untuk itu Amang Inang, sebelum memasuki new normal yang kita harapkan itu, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokoler, bekerja dan beribadah masih tetap di rumah menunggu waktu yang kami tentukan. Demikian yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Untuk itu, terima dan sambutlah salam selamat hari Minggu dari kami semua pelayan ibadah pada minggu kedua setelah Trinitatis. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas.